Oke, tapi kalau sekarang kita bicara soal tingkat kesulitan, kalau tidak mau scoring ya, tingkat kesulitan dari pertanyaan yang dirumuskan oleh tim panelis dari 1 sampai dengan 10. Boleh saya tanyakan ke perwakilan dari, ini kan latar belakangnya ekonomi semua, Pak Fadil melihatnya seperti apa? Tingkat kesulitan dari pertanyaan yang diajukan dan dirumuskan oleh tim panelis. Iya, saya kira kita kan apa aja pasangan cawapres nomor 1 sama nomor 3 itu memang kan latar belakangnya bukan ekonomi gitu kan. Dan juga saya kira cawapres nomor 2 jadi juga belajarnya begitu, harus kan, agak gitu. lebih banyak nih berarti. Misalnya kalau jadi rumusan pertanyaannya itu seharusnya itu tidak terlalu teknikal gitu kan, tapi juga tidak terlalu generik gitu, seharusnya in the middle gitu kan. Oke, jadi berapa kalau bisa boleh lebih skor? ini kan lebih bisa dipahami dengan common sense lah gitu kan. Kalau yang kemarin berarti tingkat kesulitannya berapa? Untuk pertanyaan, ya, untuk pertanyaan, kalau bagi saya sih mungkin nggak terlalu sulit, tapi saya belum tanya ke Caimin sebenarnya. Bagaimana Pak Ferry, Pak Heru nggak ditanya, nanti tolong ditanyakan ini tingkat kesulitannya 1 sampai 10. Pak Ferry, saya rasa udah benar latar belakangnya dari Gibran ini membuat mungkin Gibran agak sedikit. Ya, setiap orang beda-beda tentunya ya. Unggul dalam ini dalam kasus ini memang terjadi generation gap yang sangat tinggi ya, bukan cuma masalah latar belakang akademis saja, tapi generation gap in the sense bahwa sekarang generasi Gibran, milenial, generasi Z itu udah lahir dengan handphone. Ya, mereka udah lebih paham dengan dunia bisnis. Ya kan? Sedangkan generasi kolonial, generasi baby boomers ya seperti Caimin atau Pak Mahfud ya kan, yang istilahnya umur 5 tahun masih main kuda-kudaan yang pakai kulit jeruk. Ya kan, tapi bukan berarti tidak bisa belajar. Bukan berarti tidak bisa belajar gitu kan ya. Saya rasa para panelis yang membuat pertanyaan sudah mempertimbangkan semua aspek bahwa on the average seharusnya walaupun tidak bisa terjawab semua, on the average majority dari pertanyaan itu bisa dijawab. Jadi kalau ditanya berapa tingkat kesulitannya seperti tadi Pak Fadil Hasan bilang, ya tergantung ditanya kepada siapa gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari gambarnya bahwa mengetahui latar belakang mereka masing-masing dan inilah pertanyaan yang paling tepat dan terkait dengan masalah realitas yang ada, saya rasa si average aja gitu ya. Nggak susah banget. Nggak susah banget juga. Tapi memang gini Mbak, kembali lagi dalam debat itu masalah psikologi itu matters banget gitu loh ya. Seperti tadi saya katakan ya, bosnya mungkin maksudnya Mas Gibran itu dengan tendensius gitu bukan dalam arti lu mau menggiring gue ya, enggak gitu ya, tapi ini udah jelas persoalannya gitu. Pak Heru silakan, tingkat kesulitan. Menurut saya ini pertanyaan yang memang ekonomi, tapi memang umum gitu loh. Jadi untuk selevel calon wakil presiden, menurut saya wajar-wajar aja pertanyaan di level itu gitu ya. Nah, yang menjadi tantangan itu kan sebetulnya semua cawapres di sana pada saat menjawab pertanyaan dari panelis rata-rata kan juga bisa menjawab baik-baik saja gitu kan. Apalagi cawapres nomor 3 kan. Ya, berarti harus dibuat lebih susah nanti untuk debat cawapres berikutnya ya. Kalau dianggap average. Pertanyaan yang mulai agak rame kan pada saat antar cawapres. Nah, itu yang mulai ada tick and trips tadi kan. Iya, dan juga istilah-istilah ya, SGIE dan lain-lain. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.